Natuna Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Tentunya dalam bidang jasa yang dilaksanakan Natuna Jaya adalah jasa dalam bentuk sekolah mengemudi kendaraan roda 4 atau sekolah setir mobil. Natuna Jaya dirintis oleh almarhum Bapak Puce Manaraingsong, berasal dari Manado, dilanjutkan oleh keluarganya. Pertama kali didirikan Natuna Jaya yaitu di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian oleh para anggota pendirinya berpencar, ada yang ke Semarang dan ke Jakarta. Salah satunya di Jakarta didirikan oleh almarhum Bapak Puce Manaraingsong dengan nama Natuna Jaya. Diambil dari Jalan Natuna dan Jaya Raya atau Jakarta Raya. Pertama kali beroperasi Natuna Jaya di wilayah Senayan, Pintu 5, Jalan Asia Afrika tahun 1980. Kemudian pindah ke Tebet, Jalan Lapangan Ros tahun 1984. Kemudian berkembang menjadi beberapa cabang, salah satunya ada di wilayah Pulau Mas, ada di wilayah Tanjung Priok sekitar tahun 1986 hingga 1998. Di antaranya juga ada di Lenteng Agung, Pasar Minggu, serta di wilayah Kelapa Dua Wetan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini saya sedang berada di salah satu sekolah mengemudi yang ada di Jakarta. Tentunya sedikit nanti akan saya tanya jawab dengan salah seorang instruktur pengemudi yang berada di wilayah Jakarta Timur ini. Yuk, mari pemirsa, sama-sama nanti kita akan tanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Baik, Pak pemirsa, tentunya pada pagi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang instruktur atau pengajar dari sekolah setir mobil yang berada di wilayah Jakarta Timur. Ya, tentunya nanti kita akan lebih jauh menanyakan bagaimana tentang setir mobil atau sekolah setir mobil. Baik, sebelumnya saya mau tanya Pak ya, namanya dengan siapa nih Bapak? Saya Pak Slamet. Pak Slamet. Ya. Baik Pak Slamet, tentunya saya ingin tanya dari sekolah setir mobil yang ada di sini, ya atas nama sekolah mengemudi Natuna Jaya. Ya. Natuna Jaya ini kalau saya boleh tahu, awal daripada berdirinya Natuna Jaya itu kapan itu Pak? Tahun 1980. 1980. Ya, itu yang dirintis oleh Bapak Puce Manaraingsong. Itu kira-kira udah cukup lama ya. Dari tahun 80 itu Pak ya? Iya, iya. Berarti sudah cukup lama sekali. Pertama kali ini di wilayah mana ini berdirinya Pak? Pada waktu itu kami berada di wilayah Senayan. Senayan? Okay. Ya, di Jalan Asia Afrika. Asia Afrika. Ya, dekat lapangan tenis di sana. Kemudian setelah dari situ ada cabang-cabang lain Pak? Nah, kami setelah itu karena dengan adanya dulu ada ajang pon apa ya, saya lupa di daerah Senayan. Kami pindah ke daerah Tebet, Jalan Lapangan Ros. Oh, di Lapangan Ros. Tahun 84 itu. Oh, 84 di Lapangan Ros. Lapangan Ros. Yeah. Nah, kemudian kami punya cabang, ada beberapa. Salah satunya ada di Pulau Mas. Pulau Mas. Ya, di Pulau Mas itu sekitar tahun 86 sampai 98 kurang lebih. Ya. Baik. Berarti sudah cukup lama sekali ya. Ya. Untuk berdirinya Natuna Jaya ini. Ya. Baik, tentunya yang saya mau tanya juga untuk masalah
sekolah setir mobil ini ya, pada awalnya ini saat ini kan orang banyak sekali memiliki mobil tetapi tidak bisa mengemudikan ya. Mungkin dikhawatirkan kalau belajar sendiri itu membahayakan, begitu Pak ya? Iya. Nah, Betul. di sini saya mau menanyakan dan juga menghimbau kepada pemirsa yang memiliki mobil atau ingin belajar setir mobil. Nah, ini saya mau tanya nih Pak, kira-kira kalau belajar mobil itu mudah nggak sih Pak? Sebenarnya itu gampang-gampang susah ya. Susahnya karena kita tidak tahu persis harus bagaimana. Gampangnya setelah kita pelajari, insya Allah itu akan jadi mudah. Karena kami di sini memakai teknik, bukan asal jalan begitu saja. Gitu. Ini kalau seumpamanya ada orang awam sekali nih Pak ya, dia ingin belajar setir mobil. Ini kira-kira untuk persiapan mereka itu apa yang mereka harus persiapkan dirinya untuk belajar setir mobil di sini? Jadi pertama niat ya, berikutnya kita harus berusaha mengikuti teori kita karena kami di sini tidak mengajarkan langsung untuk berjalan itu mobil. Pertama-tama mengenal instrumennya dulu, namanya apa dan bagaimana cara kerjanya, kira-kira begitu. Jadi awal itu harus mengetahui instrumen dulu. Iya, nama dan kegunaannya tentunya. Kegunaannya ini hal yang sangat penting berarti iya, ya. Betul. Jadi sebelum kita mengendarakan mobil. Iya, betul. Kemudian hal apa lagi nih Pak selain setelah mengetahui fungsi-fungsi daripada instrumen. Nah, bagaimana mereka untuk persiapannya dalam hal mengendarai awalnya itu? Ya, jadi itu tadi. Jadi pertama kita mengenalkan instrumen, itu kan teori. Baik. Kemudian kami praktekkan dulu. Praktek. Sedikit demi sedikit. Yang disebut tadi kopling, cara kerjanya bagaimana, cara ngerem yang baik bagaimana, cara memutar setir yang baik pun itu kami ajarkan. Gitu. Jadi setelah itu perlahan-lahan kami akan ke jalan raya dengan tentunya jalan yang tidak begitu ramai lah begitu. Baik, berarti secara bertahap ya dengan pengendalian daripada pendampingan seorang instruktur. Nah di sini kan kalau kita lihat Pak ya, dalam mobil ini ada dua ya, ada dua rem double ya. Jadi ada rem double di sini. Baik. Nah ini dikendalikan oleh instruktur. Iya, sementara begitu. Dan kala nanti kalau udah agak lancar, kami akan lepas. Namun itu untuk emergensi saja. Bila mana tidak bisa mengendalikan, kami yang mengatur remnya itu atau menginjak koplingnya gitu. Baik. Nah, berarti dalam hal ini cukup aman ya Pak ya, bagi para pemula atau pengendara mobil. Iya. Pertama kali berjalan tentunya didampingi dengan sistem kendali yang dikendalikan oleh instruktur dengan menggunakan rem double dan kopling double ya. Berarti sangat mudah sekali ya. Kemudian untuk masalah penguasaan di jalan, nah ini tentunya mungkin Pak bagi seorang pemula Pak yang ingin belajar ini apa yang mereka harus lakukan dalam penguasaan di jalan tersebut. Jadi kalau udah ke jalan, dalam istilah kan kami tuntun mereka biar mengendalikan sendiri. Namun bila mana dia akan miring atau kemari, jadi akan kami bantu dengan memegang setirnya itu. Kendalinya dari situ. Jadi tidak mengandalkan rem saja, tapi dengan setir tentunya. Berarti setir tetap dalam posisi bimbingan atau dikendalikan penguasaan oleh instrukturnya. Baik. Itu selama kira-kira kurang lebih 5 hari mungkin 5 kali kita pertemuan. Kemungkinan 6, 7, 8 sekian kali terus bisa dikendalikan sendiri, mudah-mudahan begitu. Baik. Mengenai permasalahan belajar di sini Pak ya, tadi ada sistem pembelajaran tadi dengan sistem beberapa kali ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih di Natuna ini menggunakan sistem belajar ini yang bagaimana, ada berapa macam nih Pak yang ada di sini, paket-paket? Nah, kami ada 3 paket. 3 paket ya. Yang pertama paket yang 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan. Nah itu pada umumnya sebenarnya untuk yang melancarkan itu. Untuk
melancarkan. Iya, dalam arti melancarkan itu sudah bisa tapi masih kurang bagus, sudah masih takut. Nah, yang 7 kali ada. Nah, itu untuk penambahan barangkali 5 kali kurang. 5 kali. Nah, saran saya untuk pemula sebaiknya minimal ambil 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan. Setiap Iya. kali pertemuan berapa jam? 1 jam sekali pertemuan. 1 jam sekali pertemuan. Iya. Ya. Baik pemirsa, tentunya dalam hal masalah latihan nantinya tergantung juga dari kemampuan masing-masing Iya. peserta atau siswa ya Pak ya. Iya. Lihat apakah sudah bisa menguasai dalam beberapa sesi. Kalau sekiranya umpamanya 10 sesi belum bisa juga, itu bagaimana Pak? Umpamanya? Nah, itu jadi perlu melancarkan lagi. Harus melancarkan lagi. Iya, soalnya menurut pengamatan saya itu pada dasarnya dia bukan tidak bisa, Ya. namun lupa khususnya untuk yang usia ya Ya. 40 ke atas kemungkinan itu. Baik. Kalau yang muda-muda insya Allah itu sudah paham dengan sistem kira-kira. Oke, pemirsa, tentunya dalam hal ini Bapak Selamat juga sudah cukup lama mungkin dalam hal mengajar mengemudi atau sekolah mengemudi mobil ini. Kira-kira sudah berapa lama nih Pak Selamat berpengalaman dalam mengajar di sini di Natuna Jaya khususnya? Iya. Saya mengajar kurang lebih dari tahun 82. 82. Jadi sampai sekarang 2021 ya. Ya, 2021. Jadi kemungkinan kira-kira berapa tahun itu? Hampir 30 tahunan ya. 30 tahun lebih lah Ya, yang pasti ya. Cukup lama sekali Pak ya. Ya. Mungkin di dalam hal seperti ini, dalam proses pengajar yang sudah cukup lama, ya mungkin ada beberapa hal suka dukanya Pak ya. Ya. Mungkin apa nih Pak yang bisa Bapak bagikan kepada kami suka dukanya? Ya sukanya dulu atau dukanya dulu, silakan Pak. Ya, sukanya kita gitu memang mempunyai pekerjaan itu harus kita tekuni dengan baik ya tentunya ya. Jadi mengajar itu sifatnya dengan ikhlas. Jadi artinya kita jadi suka tentunya. Jadi sukanya yaitu kalau kami sudah mengajarkan mereka itu lalu kita jumpa di jalan atau di mana saja di menegur kita, Pak saya sudah bisa, gitu kan, udah pintar. Jadi sukanya di situ saya. Nah gitu ya. Kalau dukanya itu kalau ada beberapa murid ya tentunya tidak semua berhasil. Ya ada yang tidak berhasil, udah berkali-kali tapi tidak bisa gitu. Jadi dukanya di situ aja kira-kira. Dukanya apabila ada satu kegagalan di dalam Dari proses cara kita mengajar. pengajaran ya. Ya, jadi kita merasa sedih juga, apa salah dari kami, apa dari mana, dari pihak siapa gitu. Gitu ya. Iya.